Coba bayangin, kamu lagi jalan-jalan di tengah kota Eropa. Suasana begitu klasik karena dikelilingi bangunan khas Eropa. Lalu tiba-tiba mendengar obrolan bule, gila. Hari ini panas banget. Kita orang Indonesia mungkin akan langsung nengok. Loh kok bisa? Ada orang Eropa bisa bahasa Indonesia? Fenomena orang Eropa bisa bahasa Indonesia ini memang benar-benar terjadi. Bahasa Indonesia udah bukan jadi bahasa nasional saja, tapi udah jadi bahasa yang mendunia, karena penuturnya udah melebar luas hingga daratan Eropa. Semua, aku sekarang di tempat dari aku asli di Belanda. Ada kastil yang indah kan? Ketika aku muda, aku selalu di sini untuk main dengan saudaraku, dan di sini nature. Indah kan? Mulai dari Perancis, udah mulai banyak bermunculan orang Perancis yang bisa bahasa Indonesia dengan fasih. Lalu di Belanda, jangan ditanya lagi. Banyak banget orang Belanda di sana yang bisa bahasa Indonesia. Bahkan kalau ada acara kebudayaan, rasanya udah kayak berada di Pasar Senen. Suasananya benar-benar sangat Indonesia, karena sana-sini ngomong pakai bahasa Indonesia. Gak cuman sampai di situ, bahasa Indonesia juga udah sampai ke negara Swiss. Banyak orang di sana yang udah mulai lancar pakai bahasa Indonesia. Nama kamu siapa? Nama aku Furkan. Umur kamu berapa? Umur aku 26 tahun. Oke. Furkan, kamu suka apa dari Indonesia? Aku pikir aku suka makan dari Indonesia. Cewek nggak? Cewek. Ya, di kanan nih kau ya. Kalian dari Malaysia? Mana? Saya dari Johor. Johor, di selatan. Selatan. Di Jenewa tinggal sudah lama. Tinggal dekat sana. Kadau. Ibu bapak kamu Swiss juga kan? Bapak berasal dari Kamboja. Oh, Kamboja. Ya, ibu dari Portugal, tapi saya Lahir di sini. lahir di sini ya. Penjual bul di Swiss lancar bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini bisa? Jadi tinggal di Bali. Pakai bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Enak sekali. Murah ya? Iya, murah dan Masih kurang spektakuler? Gak tanggung-tanggung. Bahasa Indonesia kini udah sampai ke negara Eropa paling jauh, yaitu Rusia. Dan uniknya, ada satu momen, di mana salah seorang bule yang berasal dari Rusia sedang melakukan live kamera di internet, tapi malah ketemu orang Algeria yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Welcome. Thank you for visit my room. Hello. Where are we from? How are you? I'm from Algeria. How about you? From where? Algeria. Oh, good. Yeah. And you where are you from? I'm from Russia. Oh, Russia. It's a good place. Now I'm staying in Indonesia. I live in Indonesia now. Welcome guys. Thank you for visiting my room. Apa? Kamu bisa berbahasa Indo? Bisa bahasa Indonesia? Little bit. Not so much. Sedikit. How about you? Can speak bahasa Indonesia? Kamu orang Algeria? Yeah, Algeria. Aku tinggal di Aljazair. Kenapa kamu bisa berbahasa? Bisa bahasa Indo little. Kenapa? Ya, aku di Indonesia 5 bulan. 5 bulan? Iya, 5 bulan. 3 bulan di Bali, 3 bulan di Jakarta. Saya tinggal di Bali 6 bulan. Bali. Benar-benar gila dan ajaib. Itulah kata yang diungkapkan seorang bule ketika melihat hal ini. Gimana enggak? Rasanya satu dunia ini sudah diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Banyak bule kaget, melongo, dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini terlalu simpel untuk sekelas bahasa internasional. Tapi peminatnya? Gak main-main. Ribuan bahkan ratusan ribu orang barat berminat dengan bahasa Indonesia. Coba bayangin, gak ada media besar di barat yang gembar-gembor soal bahasa Indonesia. Tidak ada kampanye besar-besaran yang mengiklankan bahasa Indonesia. Tapi kenyataannya, ribuan bule ngantri untuk belajar bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia adalah Demagica lan Guage. Saya benar-benar sangat excited untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasanya simpel, tidak bertele-tele. Bahkan orang yang baru belajar sebulan pun bisa membuat kalimat sederhana yang cukup dimengerti, ucap salah seorang bule. Ibarat kata, negara-negara barat dulu itu harus menjajah mati-matian untuk menyebarkan bahasa dan ideologi mereka. Coba kita lihat, Inggris menjajah hampir separuh dunia agar bahasa Inggris jadi seperti sekarang ini. Perancis melakukan hal yang sama di Afrika dan Asia. Spanyol juga melakukan hal yang sama di negara-negara Amerika Latin. Tapi Indonesia, kita tidak perlu melakukan hal se-ekstrim itu. Kita tinggal santai di rumah. Orang asing langsung berbondong-bondong belajar bahasa Indonesia. Sangat ajaib bukan? Kalau gini caranya, pemimpin dunia pun bisa melongo melihat perkembangan bahasa Indonesia. Mereka mungkin akan bilang, "Loh, zaman dulu nenek moyang saya harus menjelajah dan menjajah untuk menyebarkan bahasa, tapi Indonesia malah nyebar dengan sendirinya." Tapi itulah keajaiban bahasa Indonesia. Bahasa ini tumbuh dan berkembang tanpa harus memaksa, tapi menyebar ke seluruh dunia lewat cara yang damai dan alami. Sama seperti orang-orangnya, yang terkenal begitu ramah, sopan dan penuh cinta.